Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Pak Hendra. Ya, kita akan mulai lagi pelajaran hari ini. Ini pertemuan keempat ya, dalam materi yang sama, yaitu bentar, kita review bentar lagi ya. Karena kalau di review nanti kalian lupa untuk yang bentar. Oke, materi kita masih sama, yaitu editing video dengan Adobe Premiere ya. Karena ada beberapa pertanyaan dari teman-teman kalian kemarin dalam mengerjakan tugas masih kesulitan dalam penyelesaian videonya. Penyelesaian ini bisa diartikan porting dalam Premiere ya, atau istilah di video itu render. Nah, untuk sebelum saya mulai ke sana, ini masih saya review lagi bahwa kita masih di 3.5 ini menerapkan penyuntingan video dengan menggunakan perangkat lunak pengolah video. Nah, di sini sebenarnya kita itu masih bermain-main atau belajar editing video dengan Premiere yang masih basic ya, pemula sederhana. Nah, bagi kalian di pertemuan pertama, kedua, dan ketiga kemarin kita sudah membahas ini memberikan efek-efek seperti transisi ya, kemudian memberikan teks untuk title. Nah, setelah semua selesai diedit, kemudian kita finishing video tersebut. Nah, itu ada beberapa dari kalian menanyakan, Pak, kami masih kesulitan dalam portingnya atau finishing. Nah, untuk pertemuan kali ini akan saya jelaskan lagi untuk finishingnya ya. Nah, ini adalah videonya. Saya ada contoh saya review dulu video pertemuan yang lalu. Bentar, saya cari filenya dulu. Sedikit review dulu yang kemarin. Ini ada juga yang masih menanyakan untuk memasukkan transisi. Oke, saya ulangi lagi. Transisi ada beberapa nih contohnya yang ditampil di slide ini. Ada fader in, fader out, dissolve, blank to black, slide in. Slide in ini bisa di beberapa Premiere yang lama ada yang menulis wipe ya contohnya. Nah, di sini ini bisa kalian lihat untuk memasukkan transisi ya, ini lihat transisinya itu, klik pilih transisinya, kemudian drag and drop, masukkan. Ini seperti itu saja memasukkan transisi itu. Ini transisi itu ya. Nah, di timeline tersebut kalau sebelum kalian port itu video belum jadi loh ya, ini video itu belum jadi, ini hanya baru tahap editing saja, jadi belum bisa ditonton di player atau diupload di YouTube atau dikirim ke platform itu media sosial banyak sekali, ke WA, Facebook belum bisa. Makanya ada yang menanyakan, Pak, ini kok saya masih bingung untuk finishingnya.
ini kan masih dalam tahap edit. Tahap edit. Memang di sini kita memang masih belajar basic ya. Contohnya ini. Di special effect dan kemudian hasil menyajikan hasil penyuntingan video. Nah, ini hasil akhir itu di situ. Menyajikannya dalam bentuk file yang sekarang populer itu H264 Vivo ya, untuk diupload ke YouTube nantinya. Nanti akan saya jelaskan. Nah, terus juga yang minta diulangi lagi untuk dalam memberikan teks. Oke, ini memberikan teks ya. Ulangi teks. Ini misal video yang saya tambahkan itu nanti yang tugas kalian usahakan di depan ya. Ini saya masukkan di belakang video. Jadi nanti kalian masuknya di awal. Ini klik di new itu ya, tampil itu biarkan seperti itu. Oke, nanti tampil seperti ini. Setelah itu klik T dan klik di situ tik. Tik apa jadi dulu fontsnya sesuai dengan posisinya, tinggal diseret-seret atau di otomatis ada di situ ya. Kemudian untuk warna misalnya, nah ini klik warna itu. Sudah klik oke. Langsung kita seret atau kita edit lagi dua kali ya. Seret ke sana, itu di akhir video. Ya. Nah, teksnya itu teks di akhir video ya. Kalian mau di awal ya tinggal masukkan di awal, gitu aja. Kalau kalian pengen masukkan itu seperti ini. Nah, ini masukkan transisinya. Nah, itu tadi web out, ada web in, itu yang sering dipakai. Memasukkan transisi itu seperti itu, hanya diseret-seret drag and drop. Oke. Nah, kalau sudah selesai video kalian, sudah diedit, sudah dikasih transisi, sederhana saja, baru kita masuk ke exporting. Ya, export. Kita masuk export. Nah, di sini menyajikan hasil penyuntingan video yang menghasilkan, jadi nanti akan menghasilkan video dalam bentuk file ya, banyak sekali ya, bisa di IG, nanti bisa kalian kan ke banyak platform lah. Jadi mau kalian di platform apapun sesuaikan dengan setting. Oke, sekarang kita coba untuk export ya ini. Nah, sebelum kita ekspor, kita harus apa namanya itu, sebentar. Kita harus tahu format. Kita harus tahu format dulu, karena kalau tidak tahu format, nah percuma nanti ya. Nah, bahwa file video itu banyak macamnya, masuk
apa setting-setting di dalamnya itu nanti bisa kalian tentukan mau di apa namanya di dalam bentuk file apa gitu. Jadi contohnya kalau kita untuk YouTube itu kita pilih aja yang H264. Kita sekarang ada H265, itu filenya lebih kecil tapi hasilnya untuk diupload lebih bagus kualitasnya. Nah ini lihat di sini sebenarnya kalau kita ini di tampilan slide ini sebenarnya kita akan belajar tentang bitrate ya. Bitrate itu adalah apa namanya yang menyusun sebuah video itu isinya gitu. Jadi kepadatan. Jadi semakin kita menggunakan bitrate tinggi, jadi file kita semakin besar video kita. Contohnya di sini, kalau di YouTube itu sebenarnya kita cukup menggunakan bitrate yang 10 MB per second. Jadi megabit per second itu artinya kepadatan yang menyusun sebuah video itu. Semakin kalian pilih besar satuannya, ini bisa sampai 15, 16 gitu, nanti apa yang terjadi, file videomu semakin besar. Padahal di YouTube itu contohnya platform YouTube itu 10 aja sudah cukup, sudah bagus, hasilnya sudah jernih lah. Nah, ini bisa dikatakan kalau orang awam apa sih yang membedakan bitrate rendah sama bitrate tinggi ya, tingkat kejernihan. Nanti kalau kalian pilih yang rendah, tingkat kejernihannya kurang karena kepadatan gambarnya itu kurang. Kita pilih yang sedikit bitrate-nya. Tapi ada manfaatnya juga. Misal kita hanya ingin platform WA, misal WA sendiri itu sudah dibatasi ya, setiap video yang dikirim itu filenya tidak lebih dari sekitar 30 MB. Nah, berarti kalian harus mensiasatinya, bitrate-nya direndahkan. Setiap video yang mau dikirim ke WA itu bitrate-nya diperkecil, bisa 2 MB per second atau bahkan 1 pun nggak apa-apa, karena kita kan menggunakan monitor di HP itu kan tingkat kepadatannya tidak perlu banyak-banyak, kecuali kita menonton di televisi yang besar 50 inch gitu ya, lebih baik kita menggunakan bitrate yang tinggi. Jelas? Oke, ini satuan ukuran ya, ada 4K, 2K, 1080, 720. Ini ada resolusi, jadi ukuran resolusi sebuah video sampai sekarang sudah ada 8K ya, 8K itu istilahnya. Ini 2K, 4K ya, kalau full HD itu 1080, HD biasa itu 720, kalau format MPEG itu 576 atau 480, ini NTSC dan ukuran terkecil. Ini untuk ukurannya ya. Jadi kalau kalian membayangkan ini apa sih oke dan lain-lain, itu nanti akan saya jelaskan di pertemuan berikutnya. Oke, lanjut. Nah, di sini kalau nanti kita sudah masuk ke exporting itu di Adobe Premiere itu ada maaf. Jadi ada caranya, satu klik file, kemudian ini export dan media, dan nanti akan muncul seperti ini. Atau kalau lebih cepatnya Ctrl M ya, kalian langsung klik di keyboard itu Ctrl M, nanti akan muncul seperti ini. Nah, terus kemudian tentukan itu filenya apa. Kalau untuk diupload ke YouTube tadi saya sudah bilang itu menggunakan H264. Kalau di Premiere kalian ada H265 boleh, itu format baru ya.
belum semua Adobe Premiere ada untuk format H265. Untuk sementara gunakan dulu H264. H264, klik, pilih, kemudian ini formatnya mau yang bagus, itu format apa, itu ada pilihannya banyak banget. Kemudian bawahnya ini, nah ini tentukan bitrate-nya di situ, itu bitrate-nya. Kalian mau pilih berapa? Itu yang menentukan tingkat kejernihannya tadi ya. Untuk YouTube cukup 10 untuk YouTube. Jadi per detiknya 15 MB. Bayangkan kalau 1 detik 15 MB berapa ya? 1 jam. Kemudian ganti filenya, ganti file namanya apa. Yang lain biarkan saja, tidak usah kita ganti. Diganti cuma bitrate-nya saja. Nah, bitrate-nya itu diganti. Bukan, kalau mau untuk WA ya berarti pakai 2 saja cukup lah. Atau untuk TV 50 inch itu dimaksimalkan biar gambarnya bening bagus. Atau pakai format, kalau kalian punya TV yang sudah 4K ya pilih yang format 4K. Tapi ya lihat dulu kalian syuting videonya pakai apa. Kalau kameranya hanya Full HD, kamu buat 4K ya percuma. Jadi kalau ingin 4K ya kameranya harus 4K. Kalau kameranya yang dipakai itu HP kalian yang 1080 maksimal, ya rendernya, ekspornya cukup yang 1080. Bitrate-nya tentukan, sesuaikan mau mana, mau untuk TV 50 inch atau untuk WA. Untuk WA cukup 2 atau 1 aja sudah cukup benar. Lain biarkan seperti itu, tidak usah diganti settingnya. Kalau sudah, ini untuk meyakinkan lagi itu ya, ini penting sekali ya, sudah yakin semua ini itu. Nanti yang lain nggak usah. Sudah, baru klik itu di bawah ekspor. Nah, kalau sudah sampai ekspor itu kalian nanti tunggu apa namanya beberapa saat ya, sesuai dengan durasi kalian. Nah ini nanti nunggunya bisa lama sekali. Kalau durasimu 1 jam gitu, biasanya renderingnya, prosesnya itu bisa 1 jam juga kalau komputer kalian speknya bagus. Kalau komputernya spek biasa ya mungkin durasi 1 jam, prosesnya bisa 2 jam, tergantung spek komputer kita ya. Nah itu tadi cara rendering atau cara export di Adobe Premiere ya. Jika belum jelas nanti bisa ditanyakan. Untuk tugas masih saya tunggu ya, dikirim, jangan lupa dengan format judul S2 video kirim ke YouTube, dan jangan lupa kirim linknya ke WA saya sertai nama dan oke. Itu tadi cara ekspor video untuk menyajikan hasil penyuntingan video. Kalau belum jelas, ulangi lagi video ini. Belum jelas juga akan japri. Kebetulan ini sesi ini adalah sesi jawaban dari pertanyaan beberapa teman kalian yang menanyakan, Pak, saya masih bingung cara ekspor atau cara render ya. Itu jadi sebutannya itu kalau di dunia videografi rendering ya, render. Tapi kalau di Premiere nggak mungkin ketemu file render gitu, nggak ada, namanya adanya export media. Oke, saya kira itu dulu untuk pertemuan kali ini. Jangan lupa di send di kolom komentar sama dan kelas. Jika ada pertanyaan langsung ke WA saja dari saya kali ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh.